Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik Kak. Alhamdulillah. Taufik, apa kabar? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Zaki gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran dan juga kita diberikan ilmu yang berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya izin share screen teman-teman. Apa sudah terlihat? Sudah Kak. Baik. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai apa yang namanya listrik dinamis. Kemarin pada pertemuan berarti 2 minggu yang lalu ya, karena kemarin libur saya ada UTS. Terima kasih teman-teman sudah paham, dapat memahami, saya sangat mengapresiasi. Kita telah belajar mengenai listrik statis pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa yang akan kita pelajari, teman-teman? Kita akan belajar beberapa hal. Pertama adalah pengertian arus listrik, yang kedua adalah komponen listrik dan tegangan listrik. Itu adalah 3 topik bahasan kita. Kita langsung pada bahasan yang pertama, yaitu arus listrik. Sangat sederhana sekali. Sebelum saya bahas, apa ada yang ingin menjawab? Zaki. Menurut Zaki, arus listrik itu apa, Zaki? Silakan. Halo Zaki. Bentar Kak. Oke. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian arus listrik. Dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Oke, terima kasih Zaki. Ya, betul sekali, tepat. Ya, itu adalah arus listrik. Sederhananya, arus listrik adalah arus kan arus ya. Arus seperti arus arus air, dia itu mengalir. Dia adalah sebuah aliran. Aliran apa? Aliran listrik. Terus muncul kembali, kan kita sudah tahu arus listrik adalah aliran dari listrik. Listrik itu sendiri apa? Jadi listrik ada karena perpindahan elektron, teman-teman. Jadi ini adalah muatan negatif. Ini adalah muatan positif. Dia positif. Ada yang ingat arah arus listrik di sini? Misalnya di sini kan sudah kita ketahui bahwa arah dari elektron itu ke kiri. Berarti arah arus listriknya kemana? Ada yang ingat? Lukman, arah arus listriknya kemana? Kanan bukan? Iya, betul sekali, tepat. Dia ke kanan. Arahnya arus listrik, I, di simbolnya I, itu adalah berlawanan dengan arah dari muatan negatif atau elektron. Jadi, sederhananya, arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir di mana? Mengalir di, ya terserah, di kabel, di besi, di batang. Tapi kita ambil, misalnya ini adalah sebuah kawat misalnya. Ini ada sebuah kawat. Dia adalah banyaknya muatan tiap satuan waktu. Banyaknya muatan yang mengalir pada suatu medium yang jelas konduktor tiap satuan waktu.
Jadi ini misalnya ada sebuah sumber tegangan, kita juga akan bahas tegangan itu apa teman-teman nanti. Baterai, biasanya kita bisa menyusun sebuah lampu sederhana hanya dengan ini. Kita butuh kawat atau kabel, dan kita butuh lampu tentu saja. Kalau tidak ada lampu, yang kita nyalakan apa? Dan juga kita menggunakan sumber tegangan. Ada yang tahu sumber tegangan selain baterai? Di sini kan saya memberi contoh baterai. Ada yang tahu? Silakan Ilham. Oke. Aki, iya betul. Aki, betul. Terima kasih. Betul, tepat sekali. Apalagi? Silahkan Taufik. Apa, Kak? Sumber tegangan selain tadi ada yang saya beri contoh, ini ada baterai. Tadi Ilham menjawab aki, apalagi sumber tegangan? Apa tuh namanya? Surya. Ya, panel surya bisa. Apalagi? Genset ya? Genset, ya betul. Ya bisa juga. Apalagi? Lion, sama baterai. Oh iya, baterai itu ya juga. Ya, itu intinya itu. Tidak harus baterai, banyak sekali sumber tegangan listrik. Panas bumi juga bisa digunakan, asal dia punya energi, kita bisa panen. Angin. Ya, betul, dari angin. Tapi intinya itu ada beberapa sih. Kalau di baterai dia menggunakan kimia, energi kimia. Kan di dalamnya nanti ada sel-sel baterai ya. Itu dia memanfaatkan energi kimia. Kalau yang seperti air, pakai air terjun, pakai ombak, pakai angin, dia pakainya energi kinetik. Angin pokoknya nanti dia, atau mungkin air, dia menggerakkan turbin. Turbin itu nanti dia menggerakkan generator. Nah, generator itu yang nanti menghasilkan listrik. Kalau panas, nanti ada dari pembangkit listrik tenaga panas bumi, batu bara, dan sebagainya. Terima kasih yang teman-teman yang sudah menjawab. Kita pada selanjutnya. Arus listrik rangkaian tertutup. Jadi, di sini kan simbolnya ini ya, ada garis-garis. Maksudnya itu lampunya menyala, teman-teman, bukan lampunya berduri. Arah elektron itu sesuai tandanya. Di sini, ini kelihatan tidak, teman-teman? Ini negatif, di sini positif. Kelihatan kan ya? Sebentar. Maka arusnya itu dia searah dengan yang positif. Kalau positif berarti dia arusnya ke sini. Makanya dia disimbolkan panah. Panah itu dia menunjukkan arah dari arusnya. Terus di sini ada simbol I. Kalau elektron kan dia negatif, maka dia bergeraknya ke sebaliknya. Maka dia bergeraknya ke sini. Elektron bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Kutub negatifnya kan dia di sebelah yang kanan ini ya. Dan positifnya dia yang sebelah kiri. Bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Apakah dia langsung loncat dari sini ke sini? Tidak bisa, teman-teman. Tidak semudah itu, karena antara kutub negatif dan kutub positif dia tidak disambungkan. Dia tidak bisa mengalir lewat pinggir-pinggirnya ini, dia tidak bisa. Dia harus dihubungkan dengan sebuah rangkaian, sebuah kabel. Di sini ini kabelnya, yang kotak ini. Garis ini adalah kabelnya. Maka dia akan bergerak dari kutub negatif, di sini, dia lanjut lagi ke sini, sampai ke kutub positif. Ini adalah skema rangkaian listrik sederhana. Di sini, ini simbolnya baterai, teman-teman. Kaki panjang, biasanya disebutnya kaki. Kan ada di situ ada dua kaki ya. Ada kaki namanya kaki pendek, ini yang kaki pendek. Dan yang satunya lagi kaki panjang. Ada yang tahu perbedaannya, teman-teman?
Selain tinggi, selain panjangnya ya. Silakan teman-teman. Perbedaan kutub. Iya, betul. Betul, Lukman. Terima kasih telah menjawab. Kalau kutub yang panjang, kalau kutub yang positif, dia kakinya panjang. Kalau kutub yang negatif, dia kakinya lebih pendek. Ini adalah apa, teman-teman? Saklar. Ya, betul. Terima kasih, Lukman. Ini adalah saklar. Ini dia dalam kondisi apa saklarnya? Mati. Ya, dia bisa mati, bisa dikatakan off, bisa dikatakan rangkaian terbuka, bisa dikatakan terputus. Ya, betul semua. Kalau dia terputus, maka kan arusnya dia tidak bisa mengalir dari sini ke sini, terus dia putus. Dia tidak bisa loncat, dia tidak bisa. Kecuali kalau tegangannya sangat tinggi, itu beda kasus. Ini kita yang sederhana dulu. Dia tidak bisa loncat, teman-teman. Seperti misalnya ketika teman mematikan lampu, itu sebenarnya keadaan saklarnya terbuka. Jadi tidak ada arus yang dapat mengalir ke ini adalah sebuah lampu, teman-teman. Ini bukan orang. Ini tinggal ditambahin kaki jadi orang. Ini kaki misalnya. Ini adalah sebuah lampu. Karena tidak ada arus yang mengalir ke lampu, maka lampunya akan padam. Syarat agar lampu ini hidup, pertama ada sumber tegangan, kalau di sini adalah baterai, dan yang kedua rangkaiannya tertutup. Rangkaian tertutup itu berarti saklarnya dalam keadaan hidup, atau keadaan on, atau keadaan menyambung rangkaian tertutup. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Tidak. Enggak ada, Kak. Wah, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah rumus sederhana dari arus listrik. Ini adalah I, ini bukan L, adalah arus listrik. Arus. Satuannya apa, teman-teman? Taufik, tahu satuannya arus? Ampere. Betul, ampere. Saya singkat jadi A saja ya, biar tidak terlalu panjang. Ampere. Kalau Ki, Ilham tahu tidak Ki itu apa? Kak. Simbol dari Ki. Zaki, Ki adalah apa? Jadi teman-teman, kan tadi kita bahas bahwa arus adalah banyaknya muatan yang mengalir pada suatu medium tiap satuan waktu. Maka Ki adalah muatan. Apakah Ki cuma simbol muatan? Tidak. Ki dia bisa sebagai debit, bisa sebagai kalor, tapi dalam kasus kita dia adalah muatan. Satuannya kolom. Kalau T sangat terkenal. Apa teman-teman? Dia adalah waktu, time. Satuannya sekon. Ada yang ingin tanyakan dari rumus ini? Enggak ada, Kak. Baik, terima kasih. Yang lain? Terima kasih. Kita lanjut pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu cara mengukur kuat arus listrik. Oh, ini bukan ini, salah ini. Harusnya ampere. Ini salah, saya salah ambil salah ambil gambar tadi. Ini salah. Kita abaikan ini, Jadi, mengukur kuat arus listrik kan listrik satuannya adalah ampere. Maka alatnya namanya
ampere meter atau ampere meter. Di sini bukan V, tapi dia adalah mengukur ya ampere meter ya namanya A. Dan rangkaiannya juga bukan seperti ini teman-teman. Rangkaiannya dia itu berbeda. Rangkaiannya itu dia harus dihubung seri. Misalnya ini ada, saya pakai contoh yang ini saja. Teman-teman perhatikan yang ada yang gambar sebelah kiri. Jadi kalau kita ingin mengukur arus listrik, kita harus memasang ampere meternya itu di sini. Seperti ini. Bukan harus seperti ini sih. Bisa juga, ini kan dia terputus ya. Misalnya ini sebuah ampere meter. Kita masukkan kabel 1. Terus dia melewati ampere meter, kembali lagi ke rangkaian. Jadi dia disambung, bahasanya itu disambung secara seri. Disambung secara seri dengan rangkaian. Untuk pengertian seri paralel nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Tenang saja. Untuk teman-teman yang perlu teman-teman ketahui sekarang bahwa ampere meter itu dia harus dipasang secara seri dengan rangkaian agar dia bisa digunakan untuk mengukur arus listrik. Ada pertanyaan? Atau mungkin agak sedikit bingung? Tidak. Baik, terima kasih Lukman. Untuk ini kan ada bukunya seperti ini ya. Dia dari 0 sampai 30. Itu nanti cara membacanya, ini voltmeter, untuk cara membaca voltmeter dan ampere meter itu sama teman-teman. Jadi hasil yang dibaca singkat yang dibaca sama dengan berarti ini yang jarumnya. Nanti kita lihat jarumnya itu dia menunjuk berapa. Dibagi dengan maksimumnya berapa. Dikali dengan dia satuannya berapa. Satuan. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia jarumnya di sini. Ini yang saya ambil contoh adalah voltmeter. Tapi untuk ampere meter dan voltmeter dia sama. Misalnya di sini. Di sini tuh sekitar 13 teman-teman. Kok tidak genap ya? Jam 5. Saya buat yang genap-genap saja. 10 ya. Jadi nanti hasil pengukurannya 10 dibagi berapa teman-teman? Maksimumnya adalah di sini. 30. 30, betul sekali. Dikali dengan satuannya. Satuannya di sini berapa? Itu tergantung teman-teman. Bisa ada yang mungkin 0,5 volt, ada yang 0,05 volt, ada yang 10 volt. Itu tergantung. Bisa jadi beda-beda. Ini hanya menyatakan skala. Ini menyatakan skala. Untuk voltmeternya dia mengukur berapa satuannya, itu dia tergantung voltmeternya. Kalau di laboratorium, nanti teman-teman itu bisa mengatur. Dia rentang ukurnya dari berapa sampai berapa. Ini adalah voltmeter analog. Dia masih pakai jarum. Jadi kita perlu usaha yang lebih dalam membaca hasil ukurnya. Ada namanya temannya yaitu voltmeter digital. Nanti kalau voltmeter digital, kita tinggal melihat hasil pengukurannya berapa. Seperti stopwatch yang ada di handphone kita, itu kan dia stopwatch yang digital. Kita sudah rata-rata digital ya. Sepertinya saya jarang melihat stopwatch yang analog, walaupun bisa di-download. Itu kita sudah bisa langsung lihat
nanti ternyata lamanya misalnya 10 detik, 59 misalnya. Itu kan sangat akurat. Maksudnya sangat teliti dan kita lebih mudah membacanya. Kalau yang digital itu yang dipegang bentuknya seperti sebuah jam segenggaman tangan, itu dia adalah stopwatch digital. Sebelum kita masuk ke komponen listrik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nggak ada. Terima kasih. Di komponen listrik yang akan kita bahas adalah 2. Sebenarnya banyak komponen listrik itu banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman, apalagi teman-teman nanti ambil jurusan yang memang membutuhkan ini ya, misalnya teknik elektronika, nanti teman-teman akan banyak sekali menjumpai komponen-komponen listrik. Tapi yang akan saya bahas, kalau yang sebelah kiri, teman-teman pasti sangat familiar, itu adalah saklar. Tapi kalau yang di sebelah kanan, ada yang tahu? Atau di rumah teman-teman sudah tidak ada yang seperti ini ya? Atau mungkin bentuknya beda mungkin. Ada yang tahu? Stop Ilham? Iya, silakan. Tadi apa? Stop kontak. Stop kontak? Ya, boleh. Yang lain ada yang ingin jawab? Ilham? Sama Kak jawabannya Kak. Oke, stop kontak juga. Kalau Zaki? Sama stop kontak. Oke, stop kontak. Kalau Taufik? Stop kontak. Oke, stop kontak. Terima kasih, teman-teman. Bentuknya hampir mirip seperti stop kontak, tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini tidak ada lubang ya, lubang untuk mencolokkan sesuatu. Ini namanya sekring, teman-teman. Sekring. Nanti keliru di sini. Saya tulis ya, sekring. Nanti teman-teman bisa cari bentuknya bisa beda-beda. Atau mungkin teman-teman tanyakan ke orang tua teman-teman, karena ini penting. Jadi, sekring itu, dia itu seperti sambungan kawat, dan kawatnya itu tipis teman-teman. Biasanya terbuat dari timah kawatnya. Gunanya untuk apa? Teman-teman, pasti teman-teman pernah membaca berita, atau mungkin mendengar, menonton, atau sekilas mendengar adanya korslet. Misalnya ada di TV kebakaran karena hubungan pendek. Karena korslet arus listrik. Hubungan pendek itu apa, teman-teman? Hubungan pendek itu seperti ini. Sebentar, kita akan kembali beberapa slide. Teman-teman perhatikan gambar yang sebelah kiri. Ada baterai, ada kawat, dan ada lampu. Di dalam lampu ada yang namanya hambatan. Jadi arus listrik ke kawat, terus ke lampu, dan lampu itu ada hambatan. Dan karena itu dia tidak terjadi hubungan pendek. Hubungan pendek itu apa? Hubungan pendek itu ketika dari kutub positif ke kutub negatif hanya disambungkan dengan kawat atau tidak ada hambatan lainnya. Kalau di tembaga kan dia hambatannya sangat kecil. Jadi ketika dia dihubungkan dengan dihubung pendek, namanya dihubung singkat, dihubung pendek, korslet bisa. Kalau korslet itu dia lebih kepada tidak sengaja sih. Kalau dihubung singkat biasanya itu ya kita bisa mempraktekkan itu. Teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Namanya dihubung singkat, dihubung pendek. Teman-teman ambil baterai yang besar, berapa volt ya? 4,5 volt. 4,5 volt. Jadi teman-teman kalau teman-teman teliti sebenarnya baterai itu dia kelipatan 1,5. Jadi 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, nanti 9 volt, dan ya pokoknya kelipatan 1,5 volt. Ambil yang 4,5 volt, ambil kawat dan sambungkan antara kedua ujungnya. Pegang dengan tangan, nanti dia akan terasa panas. Dan panasnya itu panas sekali. Pokoknya tidak kuat lah. Saya juga pernah coba. Sakit di tangan. Dan kalau dilanjutkan ya bisa meleleh. Melelehnya itu
karena panasnya itu karena dihubung singkat, jadi itu dia energi listriknya banyak yang terkonversi menjadi panas, dia meleleh, terus dia terbakar, teman-teman. Itu yang namanya korslet. Ya Ilham raise hand, ada apa? Oke, kemencet mungkin ya. Itu yang dimaksud dengan hubungan singkat arus listrik. Jadi dia panas, terus dia kebakar. Karena dia tidak terhubung dengan hambatan atau lampu apapun, pokoknya kutub positif, kutub negatif dia terhubung sangat singkat. Jadi misalnya cuma kawat dihubungkan dengan kawat misalnya, atau mungkin dia sekedar loncatan api misalnya, dia bisa terbakar, teman-teman. Kawatnya meleleh, karet dari pembungkus kawatnya itu meleleh, terus dia terbakar, dan terbakarnya itu dia tidak kelihatan, misalnya ada stop kontak. Kalau kelihatan kan bisa kita padamkan. Yang lebih berbahaya adalah kalau kita tidak tahu letak korsletnya itu di mana, dan kebetulan di situ ada bahan yang mudah terbakar. Itu yang menjadi bahaya, teman-teman. Fungsi sekring dia itu sambungan kawat tipis, teman-teman. Jadi ketika intinya secara singkat, kalau terjadi korslet, kalau terjadi hubungan singkat arus listrik, kawatnya itu dia langsung putus. Dia meleleh, biasanya terbuat dari timah. Dia meleleh dan di sekitarnya itu ada pasir, mungkin beda jenis, bisa beda ya pendinginnya. Ada pasir. Jadi ketika dia meleleh, dia tidak terbakar, teman-teman. Tapi dia diredam oleh pasir tadi. Jadi fungsi sekring adalah ketika ada arus pendek, ada korslet, kawatnya langsung putus, tidak terbakar. Dan ini dia mencegah adanya kebakaran. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Tidak. Zaki? Tidak. Taufik? Tidak. Oke, terima kasih. Coba nanti tanya. Ditanya orang tua teman-teman, atau mungkin kakak pembina, atau mungkin ya yang satu rumah. Sekring di rumah ini mana ya? Gitu. PR untuk teman-teman. Selanjutnya ada tegangan listrik. Sebelum kita bahas, apa ada yang ingin mengungkapkan apa itu tegangan listrik? Tadi kan sudah Zaki ya. Sekarang mungkin Ilham. Halo Ilham. Halo Kak. Menurut Ilham, tegangan listrik itu apa, Ilham? Nggak tahu Kak. Baik, terima kasih Ilham. Kalau Lukman, tegangan listrik itu apa? Halo Lukman. Iya. Tegangan listrik itu apa? Kira-kira aja Besar nggak apa. kecilnya arus listrik mungkin. Bagaimana bisa diulang? Tadi tidak jelas. Besar kecilnya arus listrik. Oke, terima kasih Lukman. Kalau Taufik? Menurut Taufik apa tegangan listrik? Halo Taufik. Iya, Kak. Menurut Taufik tegangan listrik itu apa kira-kira? Tegangan listrik itu berapa kuatnya listrik itu ya? Atau gimana? Boleh. Kita tampung. Kuatnya listrik itu gitu. Terima Baik. kasih. Kalau Zaki? Halo Zaki. Ya Kak. Menurut Zaki tegangan listrik itu apa Zaki? Tegangan listrik adalah tegangan yang bekerja pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke terminal lainnya yang dapat menggerakkan muatan listrik. Baik, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Zaki, Taufik, Ilham, Lukman yang sudah menjawab. Tadi kata kuncinya tadi, yang dapat menggerakkan muatan listrik.
yang dapat menggerakkan muatan listrik. Itu kan sebuah, pasti kalau ada yang bergerak, pasti ada penyebabnya yang menyebabkan suatu benda bergerak. Kalau dalam rangkaian arus listrik, yang bergerak apa teman-teman? Yang bergerak adalah muatan. Berarti penyebab bergeraknya muatan apa? Adalah baterai kan? Baterai itu sebenarnya adalah sumber arus. Bukan sumber arus sih. Sumber tegangan listrik atau sumber beda potensial. Jadi tegangan listrik itu adalah V, jadi satuannya volt nanti. Dia sebenarnya kalau secara formalnya dia adalah ukuran atau usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan. Kalau tadi ada teman-teman yang bilang ukuran kuat arus listrik kurang tepat karena tegangan listrik itu satuannya volt dan kuat arus listrik adalah ampere. Terima kasih teman-teman, kita langsung lanjut saja. Ini V adalah beda potensial. Satuannya adalah volt. Kalau W adalah usaha, work, satuannya adalah joule. Kalau Q tadi sudah kita bahas, Q adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita definisikan bahwa beda potensial adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Sebenarnya itu sih. Nanti kita bahas lebih dalam. Ini untuk mengukur beda potensial sama seperti tadi, cuma berbedanya dia dipasang paralel, teman-teman. Kita kembali ke slide yang tadi. Teman-teman perhatikan yang gambar kiri. Kalau kita ingin mengukur V, beda potensialnya, kita pasang seperti ini, teman-teman. Ini voltmeter. Jadi dia tidak dipasang di dalam rangkaian. Tidak, ini namanya dipasang paralel. Jadi tidak harus memotong kawat terus disambungkan, dia bisa cuma ditempelkan saja. Kalau yang ini, dia kan harus memutus rangkaian kan. Jadi dia masuk. Jadi dipasang seri. Sederhananya yang perlu kita ingat bahwa ampere meter, kalau kita ingin memasang ampere meter itu dia dipasang seri, kalau voltmeter dia dipasang paralel. Untuk rangkaian seri paralel nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Sudah itu saja sebenarnya. Ini yang ingin saya sampaikan dari sini sebenarnya, tapi saya akan tunjukkan beberapa hal lagi, teman-teman. Ini ada satu hukum, nama hukumnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm itu menyatakan hubungan tiga hal. V apa teman-teman tadi? Voltage. Ya, volt. Beda potensial. Dia adalah beda potensial. I adalah tadi I apa teman-teman? Lalu teman-teman? Lukman, I tadi apa? Lupa. Nah, I adalah arus. Kalau R, Ilham tahu R itu apa? Listrik. Kurang tepat, tapi R adalah hambatan. Teman-teman perhatikan ini. Jadi ini ada sebuah rangkaian. Yang merah itu adalah hambatan, teman-teman. Jadi, bayangkan seperti ini. Arus listrik itu dia mengalir. Dia betul-betul mengalir secara harfiah. Dia mengalir, tapi tidak seharfiah aliran air ya. Tapi teman-teman bayangkan sebuah selang. Selang kalau dia tidak ada hambatannya, hambatan itu bisa daun, bisa lumut atau mungkin sampah misalnya.
dia mengalirnya akan apa teman-teman? Akan cepat. Tapi kalau diberi hambatan, maka dia akan mengalir lebih lambat. Kalau beda potensial itu bisa diartikan sebuah ketinggian teman-teman. Tinggi air semakin tinggi, gini ya, misalnya ini selangnya saya pegang dari atas, selangnya dari bawah seperti ini, kan dia bisa mengalir dari atas ke bawah. Listrik kan juga seperti itu, dia mengalir dari beda potensial atau tegangan yang lebih besar, yang lebih tinggi, yaitu kutub positif ke kutub negatif. V adalah voltage, beda potensial, L adalah resisten atau hambatan. Perhatikan yang merah teman-teman. Kalau R-nya saya naikkan, maka hitam-hitamnya itu banyak. Masuk hitam-hitamnya banyak itu apa? Dia seperti sampah di selang teman-teman. Ketika sampahnya banyak, maka arusnya, I-nya kan jadi kecil itu. L-nya jadi 4,6 miliampere. Kalau digambar dia juga lebih kecil. Jadi 4,6 miliampere. Karena hambatannya itu banyak. Ketika di suatu selang hambatannya itu banyak, sampahnya banyak, maka arusnya akan mengalir pelan, teman-teman. Sebaliknya, ketika hambatannya kita kecilkan, misalnya selangnya kita bersihkan, maka arusnya akan besar. Arusnya akan besar. Jadi simbol panah ini itu menyatakan arah arus. Jadi kalau saya besarkan seperti ini, arusnya jadi besar. Arusnya jadi kalau maksimum adalah 460 miliampere atau kalau dijadikan ampere jadi 0,46 ampere. Kalau yang kita besarkan adalah baterainya. Baterainya kita tambahi misalnya. Jadi seperti ini, jadi 9 volt. Maka arusnya juga akan besar. Teman-teman perhatikan. Kan arusnya dia tambah besar. Kalau baterainya saya tambahi. Ya tidak? Jadi ini adalah inti dari hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa beda potensial itu dia sebanding dengan arus, sebanding dengan hambatan. Seperti itu teman-teman. Pak, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Nggak ada, Kak. Baik, terima kasih. Baik, kita cek ya, apakah kita sudah betul-betul paham. Saya ingin tanya untuk Ilham, halo Ilham. Halo, Kak. Arus listrik itu apa, Ilham? Arus listrik itu Iya, iya. Oke. Halo Lukman. Halo Lukman. Ya, Kak. Arus listrik itu apa yang dipahami Lukman? Suatu muatan. Iya, baru setengah jalan tapi. Bisa dilanjutkan Lukman. Suatu muatan yang beda potensial. Ya, terima kasih Lukman. Jadi arus listrik itu seperti debit teman-teman. Tahu debit kan? Debit itu banyaknya volume air tiap satuan waktu. Misalnya debitnya adalah 1 liter per detik. Jadi setiap detik airnya itu dia mengalir sebanyak 1 liter. Itu tapi di selang atau di air ya. Tapi kalau di rangkaian namanya arus listrik. Yang mengalir apa? Muatan. Maka arus listrik itu dia sama dengan debit. Arus listrik adalah
banyaknya muatan yang mengalir pada rangkaian tiap satuan waktu. Kalau debit kan dia air. Banyaknya volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Terima kasih Lukman. Kalau komponen listrik tadi kita sudah bahas dan tegangan listrik sekarang. Halo Taufik. Di sini ada Taufik nggak? Oh, keluar ya? Zaki tadi sudah menjawab. Ilham, halo Ilham. Halo kak. Sepahamnya Ilham, tegangan yang Ilham pahami, tegangan listrik itu apa? Tegangan listrik itu kayak alur listrik. Ya, benar. Terima kasih Ilham. Jadi tegangan listrik itu dia ya baterai, seperti baterai. Jadi dia adalah tegangan listrik, beda potensial dia sama. Dia adalah penggerak muatan. Udah itu saja teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada kak. Terima kasih. Yang lain? Sepertinya juga belum ada ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti diskusi kali ini. Sangat seru sekali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup saja pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih kak. Sama-sama. Silakan lift teman-teman.